Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pemilu 2024 udah berakhir. Proses penghitungan suara manual berjenjang. Proses yang memiliki legitimasi udah memasuki tahap akhir dan akan selesai pada tanggal 20 Maret 2024 atau besok lusa banget. Sebagian besar rakyat Indonesia, setidaknya menurut survei kredibel, yakni dari indikator politik, dia mengatakan bahwa pemilu 2024 berjalan jurdil. Dikutip dari kantor berita kompas.com, menurut survei terbaru indikator, 18,6% rakyat Indonesia menilai pemilu 2024 berjalan sangat jurdil. Lalu, 60,7% ya, cukup besar, menilai pemilu 2024 cukup jurdil. Sementara hanya 11,4% menganggap pemilu 2024 kurang jurdil. Sementara 6,6% menilai tidak jurdil sama sekali dan 2,7% menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Artinya mereka yang menganggap pemilu 2024 berjalan jurdil adalah sebesar 79% atau hampir 8 dari 10 orang Indonesia menilai pemilu 2024 di tanah air berjalan jujur dan adil. Lalu ketika rakyat Indonesia sudah menyatakan bahwa pemilu di Indonesia berjalan baik, berjalan jurdil, kenapa ada orang asing yang justru mempertanyakan kejurdilan pemilu di Indonesia? Dikutip dari kantor berita Detik.com, anggota Dewan HAM PBB Bakar Welin Diaye mempertanyakan kejurdilan pemilu di Indonesia. Lebih spesifik lagi, beliau mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi pada pemilu 2024 ini. Beliau mempertanyakan netralitas Pak Jokowi dengan adanya pencalonan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden RI. Hal ini diungkapkan Diaye ketika ia mempertanyakan jaminan hak politik bagi warga negara Indonesia dalam pemilu saat sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pada Selasa kemarin. Sebelum saya komentari lebih lanjut soal sikap Diaye, perlu kita ketahui dulu bahwa sikap beliau ini nggak mewakili sikap Dewan HAM PBB secara kelembagaan. Jadi ini adalah sikap Diaye yang dilontarkan dalam sidang resmi. Sementara sikap kelembagaan Dewan HAM PBB adalah sikap kelembagaan yang keputusannya diambil secara kolektif kolegial dan dituang ke dalam resolusi Dewan HAM PBB. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak ya yang menyebut seolah ini adalah sikap Dewan HAM PBB, dapat dipastikan orang itu ngawur dan dia pasti berada di pihak yang kalah Pilpres. Hal yang wajar-wajar aja sih menurut saya karena mereka ya kalah Pilpres gitu. Misalnya TPN Ganjar Mahfud. Dikutip dari kantor berita Tempo.co, Mas Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, menganggap seolah sorotan tersebut menjadi cerminan citra Jokowi yang sudah kian memburuk di kancah global. Kata Mas Ciko, tentu dalam waktu ke depan bila indeks demokrasi kita semakin menurun, akan memperlemah daya tawar kita terkait HAM dalam forum-forum PBB atau internasional lainnya. Itu kata Mas Ciko. Komentar Mas Ciko ini membuat seolah sikap seorang individu yang bernama Diaye ini sudah merupakan sikap lembaga Dewan HAM PBB. Padahal pada sidang tersebut yang membahas soal pemilu Indonesia itu ya cuma Diaye. Nggak ada kesimpulan apa-apa juga dari topik yang dibawa Diaye yang akan diperdalam terutama secara kelembagaan oleh Dewan HAM PBB. Sementara yang lain membahas isu HAM internasional ya misalnya soal kekerasan di Kashmir, perbatasan Pakistan dan India. Terkait dengan substansi pertanyaan Diaye, menurut saya ini sudah dijawab dari sejak lama sekali. NKRI masih ada sekarang karena ditopang oleh konstitusi. Konstitusi adalah kerangka aturan main bernegara. Terlepas dari segala kontroversinya, konstitusi pula yang memberi ruang kepada Mas Gibran untuk dicalonkan menjadi cawapres. Dan juga karena konstitusi, adapun pelanggaran etik oleh oknum hakim MK, putusan MK tidak bisa dibatalkan. Di mata konstitusi, pelanggaran etika, nilai bobotnya nggak dapat membatalkan putusan MK. Makanya proses sidang etik pun nggak sekompleks sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Nggak ada pemeriksaan saksi dan nggak membuktikan bahwa intervensi itu ada. Pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres adalah sah secara konstitusi, hukum tertinggi di Indonesia.
Prof. Mahfud yang menjadi cawapres Pak Ganjar pun juga udah mengatakan demikian. Beliau yang ahli hukum tata negara sudah mengatakan bahwa pencalonan Mas Gibran adalah konstitusional. Bahkan Prof. Jimli Asidiki yang merupakan hakim MK yang memutuskan pelanggaran etik Hakim Usman, ya, ini sesuatu yang sering banget dijadiin gorengan oleh pihak yang kalah Pilpres, dia udah ngajak pihak-pihak yang kalah untuk legowo, untuk move on. Dikutip dari kantor berita suara.com, Prof. Jimli Asidiki mencuitkan pandangannya terkait sosok-sosok pejabat negeri yang gentleman dan mau terima kekalahan tanpa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Seolah menyindir, Prof. Jimli bilang, contoh tokoh-tokoh gentleman yang siap terima kekalahan dalam pemilu pasca keputusan KPU dan tidak mengajukan perkara ke MK. Pilgub DKI Jakarta 2012 dalam kurung Fauzi Bowo dikalahkan Jokowi. Dan 2017 dalam kurung Ahok dikalahkan Anies Baswedan. Dan Pilpres 2004 dalam kurung Megawati berbesar hati terima kalah dari SBY. Ujar Prof. Jimli di X ya pada hari Rabu kemarin. Nah, masih kata Prof. Jimli, kalau soal Prabowo di Pilpres 2019, meski ajukan perkara ke MK, tapi setelah dinyatakan kalah, Prabowo tampil aktif di depan massa untuk meredakan kemarahan dan menenangkan rakyat pendukungnya yang kecewa. Ini juga penting sebagai cermin sikap kenegarawanan. Teman-teman, Hakim Usman memang terbukti melanggar etika, tapi beliau sudah dihukum. Dan nggak pernah terbukti ya pelanggaran etika oleh Hakim Usman ini ada kaitannya dengan intervensi Pak Jokowi. Apalagi sengaja dibuat untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres. Sementara menerima kekalahan dengan legowo juga merupakan etika. Di setiap pertandingan, teman-teman, ada yang namanya pemenang dan ada yang namanya orang yang kalah. Ya. Etikanya yang menang tuh nggak sombong dan menghina yang kalah. Sementara yang kalah menerima kekalahan. Ketika rakyat sudah memilih, apalagi pilihan tersebut sudah sesuai dengan jalur konstitusi, maka para elit harus memiliki etika yang tadi saya sebutkan. Menang jangan sombong, kalah ya legowo. Toh pada akhirnya inilah demokrasi, inilah pesta demokrasi. Jangan dirusak legitimasinya karena syahwat berkuasa kita nggak direstui oleh rakyat. Kembali kepada Ndiaye, kalau hukum tertinggi kita sudah mengizinkan seseorang untuk mengikuti kontestasi pemilu, apalagi rakyat sudah memilihnya dan rakyat pula yang menilai bahwa pemilu kali ini jurdil, lalu seorang asing bisa apa? Bagi saya, komentar Ndiaye nggak lebih dari sekedar komentar haters di sosmed. Akhir kata mengutip mantan Perdana Menteri India, Indira Gandhi, winning or losing of the election is less important than strengthening the country. Menang atau kalah dalam pemilu itu nggak sepenting memperkuat negara. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.